Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman bidan semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang soal hukum kebidanan terbaru 2021. Tentunya soal-soal yang terupdate. Tapi sebelum lanjut ke soalnya, kalau teman suka dan sekiranya channel ini bermanfaat, yuk klik subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan notifikasinya juga ya. Ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang topik kehamilan. Soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 37 tahun, grafida 4 partus 2 abortus 1, datang ke bidan dengan keluhan badannya panas, sakit perut bagian bawah, dan mengalami perdarahan warna merah kehitaman. Hasil anamnese, ia menggugurkan kandungannya yang ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TD 90/60, suhu 39 derajat Celcius. Apakah golongan abortus pada kasus tersebut? Yuk teman-teman kita ingat kembali, di sini pilihannya ada abortus insipient, abortus imminent, abortus incomplete, abortus habitualis, dan abortus komplit. Yang pertama adalah abortus insipient. Abortus insipient ini merupakan salah satu jenis abortus yang ciri-cirinya itu serviks terbuka, tetapi hasil konsepsi belum keluar. Kalau abortus imminent itu serviks tertutup atau yang disebut dengan abortus yang mengancam ya. Kemudian abortus incomplete itu keluarnya hasil konsepsi sebagian, sementara sebagiannya masih tertinggal di dalam. Kemudian abortus habitualis merupakan abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut. Dan abortus komplit yang merupakan abortus yang terjadi ketika semua atau keseluruhan hasil konsepsi keseluruhannya keluar ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah abortus incomplete. Kenapa demikian? Karena jika kita lihat ya teman-teman di sini berdasarkan hasil anamnesenya, ia telah menggugurkan kandungannya yang ditolong oleh dukun. Berarti di sini kita bisa simpulkan pada saat menggugurkan kandungan, sebagian dari hasil konsepsinya itu sudah keluar, sementara sebagiannya masih tertinggal. Sehingga timbullah keluhannya badannya panas, ya ada demam, suhu 39 derajat Celcius, sakit perut bagian bawah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah abortus incomplete. Nah, teman-teman, menurut Marmi 2011, abortus incomplete ditandai dengan keluarnya sebagian hasil konsepsi dari uterus, perdarahan berlangsung, disertai infeksi dengan suhu tinggi, dan bisa juga terjadi di generasi ganas. Jadi jawabannya tadi adalah abortus incomplete. Nah, di sini tadi abortus imminens, abortus incipiens, incomplete, complete misabortion. Teman-teman bisa baca kembali supaya nanti pas UKOM bisa langsung dijawab. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Seorang perempuan berusia 35 tahun, grafida 4, partus 3, partus 0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan mengeluh nyeri perut. Kita garis bawahi keluhannya. Keluar darah merah kehitaman, 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dengan hasil menunjukkan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Perut teraba seperti papan. Ketika dipalpasi, bagian janin tidak jelas. Dan di JJ sulit terdengar. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Placenta accreta, D. Placenta filamentosa, E. Retensio placenta. Placenta previa, yaitu letak plasenta yang abnormal di mana menutupi sebagian atau keseluruhan dari jalan lahir. Tapi ciri-cirinya yang keluar itu darah merah segar tanpa nyeri perut, ya, tanpa ada keluhan nyeri perut. Kemudian solusio placenta, yaitu
terlepasnya plasenta dari perlekatannya, yaitu dari dinding rahim bagian dalam sebelum persalinan ya. Kemudian plasenta akreta, perlekatan plasenta yang terlalu dalam, plasenta filamentosa itu letaknya tidak abnormal, retensio plasenta, melekatnya plasenta atau plasenta itu tertahan di dalam rahim setelah 30 menit bayi keluar. Jadi tidak keluar, plasentanya tertahan. Kita lihat teman-teman yang kita garis bawahi tadi, perut teraba seperti papan. Kemudian keluar darah merah kehitaman, mengeluh nyeri perut. Ini merupakan tanda dan gejala dari solusio plasenta. Kata kuncinya yaitu perut teraba seperti papan dan keluhan nyeri perut. Nah, itu sudah termasuk solusio plasenta. Kita lihat penjelasannya. Solusio plasenta ditandai dengan bagian perut teraba tegang dan keras yang seringkali dengan nyeri tekan. Perdarahan kehitaman yang berasal dari ostium uteri, dan ketika dilakukan VT atau vaginal torture, teraba selaput ketuban yang tegang. Jadi jawabannya adalah solusio plasenta. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid 4 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang, gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan uterus teraba tegang, PP tes positif. Tindakan apakah yang tepat diberikan kepada klien? A. Konsumsi FE. B. Berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur. C. Berkumur dengan larutan betadin. D. Mengonsumsi vitamin C. E. Mengonsumsi aspirin. Jadi kita lihat keluhannya di sini gusi sering bengkak dan mudah berdarah atau disebut gingivitis. Salah satu dari untuk mencegah atau untuk mengurangi keluhan tersebut adalah berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur. Jawabannya adalah B. Alasannya estrogen ketika atau pada saat kehamilan itu menyebabkan peningkatan aliran darah ke mulut sehingga gusi menjadi rapuh dan dapat menimbulkan gingivitis. Ini terjadi sekitar 5 hingga 25% dari wanita hamil. Dan untuk mengatasinya, ibu harus menjaga kebersihan rongga mulut dengan berkumur dan gosok gigi rutin untuk menghindari perkembangan bakteri. Baik, selanjutnya ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 21 tahun, gravida 1 partus 0 abortus 0, hamil 6 bulan dengan keluhan pusing dan bengkak pada kaki. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, odim kaki positif. Apa pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan oleh bidan? Pemeriksaan labnya ya teman-teman. Jadi untuk menegakkan diagnosis di sini kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita lihat tekanan darahnya sudah tinggi, ambang batas ya 140/90, kemudian odem kakinya juga ada yaitu positif, keluhan pusing. Nah, kita harus lakukan tes laboratorium yaitu untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya urin protein. HB Sahli, urin reduksi, urin protein, planotes, PP tes. Jadi jawabannya adalah C, urin protein atau protein urin. Kemudian gambaran klinis preeklamsia dapat berupa kenaikan berat badan yang diikuti oleh odem kaki atau tangan, peningkatan tekanan darah, dan terdapat proteinuria. Makanya perlu dites. Selanjutnya soal nomor 5 ya teman-teman. Soalnya seorang perempuan berusia 37 tahun, gravida 3 partus 2 abortus 0, saat ini usia kehamilannya 28 minggu, trimester 3. Datang ke bidan dengan keluhan sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin. Garis bawahi ya teman-teman. Hasil pemeriksaan palpasi, TFU setinggi pusat, teraba kepala, dan adanya krepitasi pada tulang kepala janin. Di giginya tidak terdengar. Apakah diagnosis yang tepat ditegakkan dalam kasus tersebut? Ini sudah terlihat sekali ya teman-teman. Jadi keluhannya sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin. Jadi kemudian teraba kepala dan adanya krepitasi pada tulang kepala janin. Di gigi tidak terdengar. Ini merupakan tanda dan gejala dari IUFD, intrauterine fetal death, atau kematian janin di dalam kandungan. Yang menurut Varney, setelah usia kehamilan 22 minggu sudah diklasifikasikan sebagai kematian janin atau IUFD.
Tanda dan gejalanya yaitu tadi pertumbuhan janin terhenti, TFU-nya bisa menetap atau berkurang, gerakan janin terhenti, dan pada perabaan kepala itu teraba jatuh atau terdapat krepitasi yang tadi. Hai teman-teman semua, sekian pembahasan topik kehamilan part 1 pada kesempatan kali ini. Kembali saya ingatkan, jikalau misalkan channel ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.